Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. So, good morning. Today I will give you some materials about four expressions. Jadi ibu akan belajar tentang 4 materi ungkapan gitu ya kayak. So, what are they? Materi apa aja kak itu? The first one is to ask where people come from. Ya, menanyakan where people come from, dari mana orang tersebut berasal. Jadi to ask where people come from ini digunakan untuk menanyakan asal. Misalkan gini, ibu tinggal di Bekasi, tapi asalnya misalkan asal ibu adalah orang Jawa gitu kan ya. Dari mana? Dari bapak ibu orang Jawa, misalkan ibu orang Jawa. Jadi kalau misalkan ditanya to ask where people come from, berarti kalian ditanyakan mengenai asal kalian gitu ya. Nah, bagaimana cara menanyakannya? Di sini ibu taruh 3 ekspresi. They are you from Bali? Nah, kata Bali ini kan ini adalah nama kota ya kak, nama city. Nah, kalau misalkan ini kalian bisa ganti sesuai dengan kota asal kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian dari Surabaya, silakan tulis Surabaya. Dari Jakarta, silakan tulis Jakarta. Atau mungkin ada yang Bekasi asalnya asal sini, boleh tulis Bekasi gitu ya. Jadi untuk yang ini ibu garis bawahi bisa diganti sesuai dengan kota asal kalian sendiri. Terus ada where do you come from? Where do you come from ini digunakan untuk menanyakan dari mana kamu gitu kan. Where do you come from? Dari mana asal kamu gitu kan ya. Where do you come from? Dari mana asal kamu. Where do you from juga sama, dari mana kamu asalnya gitu kan ya. Ini sama maknanya ya. Jadi kalau misalkan kalian menanyakan suatu asal dari orang tersebut, bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang dari sini. Bedanya kalau misalkan yang nomor 1 ini, kalian misalkan udah kayak dapat selentingan gitu dari orang, kalian dengar kayaknya si A ini kayaknya orang Jawa deh gitu kan ya. Berarti kalian tinggal tanya are you from Jawa, jadi kayak untuk memastikan ya. Jadi yang ini sifatnya untuk memastikan gitu. Nah ini where do you come from, ini berarti kalian benar-benar belum mengetahui sama sekali tentang beritanya atau tentang asal muasal orang tersebut gitu ya kak ya. Nah di sini ibu akan belajar tentang spell names selanjutnya ini. Oke, spell names adalah maknanya mengeja nama. Oke, mengeja nama gitu ya kak ya. Jadi untuk mengeja nama ini dasarnya sebenarnya we have to know first about the alphabet gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu tentang nama-nama alfabet gitu kan ya. Mulai dari A sampai Z. So let's we try. Kita lanjut coba ya kak ya. Ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, di sini kalian harus untuk untuk kalian bisa men-spell nama kalian sendiri atau mengeja nama kalian sendiri, you have to know about the alphabets. Jadi kalian harus mengetahui alfabet dalam bahasa Inggrisnya dulu. Kan kalau misalkan ini dalam bahasa Indonesia A, ya kita jelas tahu ya kak ya, tapi dibacanya adalah A gitu. Jadi kalian harus mengetahui cara baca alfabetnya dalam bahasa Inggris. So, how if you want to ask someone to spell her name or his name. Jadi bagaimana sih caranya kalau misalkan kalian ingin meminta teman kalian untuk mengeja namanya. Nah, you may use for this expression, how do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja namamu. Kayak gitu ya. Jadi kalau kalian meminta seseorang untuk mengeja namanya, bisa menggunakan ungkapan di sini. How do you spell your name? Bagaimana kamu
eja nama kamu. Nah, misalkan di sini, ketika kalian ditanya seperti ini, how do you spell your name? You can say, kalian bisa apa namanya? Bisa mengatakan seperti ini. It's Dina. Misalkan itu. Namanya Dina misalkan gitu kayak Dina gitu. Terus misalkan how do you spell your name? It's Bara. Kayak gitu ya. Terus misalkan lagi tanya yang ketiga, how do you spell your name? Dara. Kayak gitu ya. Jadi untuk mengeja nama-nama seperti ini, nama kalian tentunya itu harus mengetahui dasar alfabet dulu. Gitu ya Kak ya. So, next to talk about hobbies. Nah, untuk menanyakan suatu hobbies, ada satu ekspresi yang benar-benar sering kita dengar mungkin ya, dan sering kita gunakan juga, yaitu adalah what's your hobby? What is your hobby atau what's your hobby? Gitu kan ya, to talk about hobbies. Jadi kalau if you want to ask some your friends hobby gitu kan, hobi teman kalian, you may ask with this expression. Gitu, menggunakan ekspresi yang ini. What's your hobby? Apa hobi kamu? What's your hobby? Apa hobi kamu? Seperti itu. Jadi itu adalah ungkapan untuk menanyakan suatu hobi dari orang tersebut. Kalau misalkan ini, to talk about jobs. Nah, mengatakan tentang jobs. Nah, untuk mengatakan tentang jobs itu adalah suatu pekerjaan ya kayak. Jobs adalah pekerjaan. Nah, misalkan gini, kalau misalkan pada umur kita ini kita sekarang kan ceritanya masih siswa ya kayak kalian masih siswa. Berarti kan kalian belum memiliki suatu pekerjaan. Ya, seperti itu kan. Nah, kalau misalkan ini kalian bisa menanyakan mengenai informasi pekerjaan papa teman kalian, ibunya teman kalian, atau mungkin kalian menanyakan suatu pekerjaan dari salah satu anggota keluarga kalian. Kayak gitu, ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan seperti ini. What does your father do? What does your father do? Nah, di sini your father ibu garis bawahi, kalian bisa menggantinya dengan orang yang ingin kalian tanyakan. Misalkan your father berarti kalian menanyakan pekerjaan teman ayah kalian gitu kan. Kalau misalkan nanya teman ibu kalian, berarti kan what does your mother do? Gitu kan. What does your mother do? Kalau misalkan kalian menanyakan pekerjaan dari kakak ya temennya kalian, berarti what does your sister or your brother do? Jadi pokoknya yang di sini bisa diganti sesuai dengan siapa yang ingin kalian tanyakan pekerjaannya. Ya, terus untuk yang ini what does your father do itu dijawabnya menggunakan kind of job. Jadi jenis pekerjaannya apa? Misalkan what does your father do? Berarti kan misalkan my father is a doctor. Ya, sebagai dokter. Terus my father is a police. Berarti papa saya adalah polisi gitu kan. My father is army. Berarti kan papa saya adalah tentara. Seperti itu. Jadi ini what does your father do di apa namanya ya? Di jawabnya gitu kan menggunakan nama pekerjaan dari orang yang kalian tanyakan atau yang ditanyakan tersebut. Terus kalau misalkan where does he work? Tentu kalau pertanyaan where dia berarti menanyakan suatu tempat atau place. Jadi kalau misalkan tanya where berarti di mana. Where does he works? Gitu. Ini juga disesuaikan dengan orang yang ingin kalian tanyakan. Ya, gitu kan. What does he work? Berarti di manakah dia bekerja? Misalkan kalau misalkan tadi gini. What does your father do? My father is a doctor. Misalkan gitu kan. Terus where does he work? Berarti yang ditanya adalah rumah sakitnya gitu kan. Atau tempat praktek dari dokter tersebut. Gitu. Jadi ada perbedaan antara what dan where ya kayak. Kalau what menanyakan pekerjaannya, kalau where menanyakan tempatnya.
seperti itu. Oke, so I think enough for today. So please wait for your task ya. Tunggu untuk tugas kalian hari ini, and please collect it in Friday, pada hari Jumat. Gitu kan ya. Oke, thank you very much for today. So I want to say goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.